Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang Art Nouveau. Pemaparan pertama akan dilakukan oleh Azwa. Sejarah Art Nouveau dibagi tiga, awal mula Art Nouveau, penamaan Art Nouveau di berbagai negara, dan asal-usul gerakan. Awal mula Art Nouveau. Art Nouveau adalah sebuah aliran atau style seni rupa modern yang marak di akhir abad 90, berlanjut ke paruh pertama abad 20 di Eropa daratan. Art Nouveau adalah gaya seni total. Ini mencakup berbagai seni rupa termasuk arsitektur, lukisan, seni grafis, dan seni terapan internasional. Terutama seni dekoratif yang paling populer antara tahun 1890 dan 1910, karena hal ini didukung oleh industrialisme, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Art Nouveau ialah gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak bunga, dan kecantikan wanita. Penamaan Art Nouveau disebut Art Nouveau atau dapat diartikan seni baru karena gaya visualnya tidak mengambil inspirasi dari era klasik Yunani Romawi kuno. Sebutan Art Nouveau bersumber dari nama sebuah galeri seni di Paris bernama Maison des Arts Nouveaux atau Rumah Seni Baru pada tahun 1895 oleh dealer seni Prancis Jerman Siegfried Bing yang menampilkan gaya baru. Di Inggris, seni ini disebut juga dengan modern style. Kemudian, karena gerakan seni dan kerajinan dipimpin oleh Charles Macintosh di Glasgow, disebut juga dengan istilah Glasgow style. Di Belgia, seni ini disebut dengan Noodle style. Di USA, seni ini disebut dengan Tiffany style. Di Jerman dan Skandinavia disebut juga dengan Jacquard style. Kemudian flower style di Prancis, flower style di Prancis, dan web style di Jerman. Asal-usul gerakan. Istilah Art Nouveau pertama kali muncul di jurnal seni Belgia L'Art Moderne pada tahun 1884 untuk menggambarkan karya Respect, sebuah perkumpulan dari 20 seniman progresif yang meliputi James Ensor. Pada bulan Desember 1895, pedagang seni kelahiran Jerman Siegfried Bing membuka galeri di Paris bernama Maison Art Nouveau. Bercabang dari keramik Jepang, Bing mempromosikan seni baru ini di galeri, menjual pilihan furnitur, kain, wallpaper, dan objek seni. Art Nouveau adalah gaya total, ekspresi dari ide yang dikenal dengan sebutan Gesamtkunstwerk, yaitu sebutan bagi para seniman yang bergabung pada komunitas ini. Ada beberapa filsuf dari Art Nouveau. Salah satunya John Ruskin, 1870. Kata-kata yang pernah diucapkan adalah fine art is that in which the head and the heart of man go together. Lalu juga ada William A. Haviland. Kata-kata yang pernah diucapkan adalah seni adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan suatu imajinasi manusia secara kreatif di dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Lalu juga ada Schopenhauer. Kata-kata yang pernah diucapkan adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang sangat menyenangkan. Menurut tiap orang senang dengan fungsi seni musik, meskipun seni musik ialah seni yang paling abstrak. Selanjutnya, ciri-ciri karya Art Nouveau. Pada ciri-ciri karya Art Nouveau, biasa terdapat kurva tumbuhan dan daun-daun. Karena itu di Art Nouveau itu ada gaya dekoratif organis flora, yaitu menggunakan alam terutama pakai tumbuh-tumbuhan tuh sebagai inspirasinya. Terus juga kan di sini ada tokoh feminim dan rambut keriting. Iya, karena di Art Nouveau itu tokoh yang identik itu tokoh perempuan feminim yang rambutnya keriting dan bergelombang. Terus ada garis-garis sensual dan cahaya halus. Itu tuh diidentifikasikan dengan cita rasa seni bangunan yang eksentrik dan mahal. Lalu ada rincian geometris dan warna-warni. Lalu ada tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap
gaya desain Art Nouveau ini. Yang pertama adalah William Morris. William Morris ini dia bisa disebut sebagai seniman, desainer, penyair, atau pengrajin dan penulis politik yang memiliki pengaruh besar lah dalam gaya Art Nouveau ini. Dia itu juga punya pengaruh besar pada gaya Art Nouveau di bangunan-bangunan di Inggris. Selanjutnya ada Gustav Klimt. Gustav Klimt itu juga salah satu seorang seniman modern terbesar di Austria. Gustav Klimt ini juga dia tokoh terkemuka yang dia punya gerakan tuh yang memisahkan kelompok seniman sama kelompok pengrajin yang menolak seni akademi konservatif. Dia ini juga ada signature-nya nih kalau buat karya. Signature-nya kalau dia buat karya ini tuh ciri khasnya ada corak-corak daun emas. Yang terakhir ada Antoni Gaudi. Dia itu adalah arsitek dari Spanyol yang berperan besar lah pada gaya bangunan-bangunan di Spanyol. Salah satu karya-karya terbesar dia itu yang bergaya Art Nouveau itu adalah Casa Mila. Di contoh-contoh Art Nouveau di kehidupan nyata adalah Paris Metro, atau tanda penunjuk arah bawah tanah ini terletak di Le Metro, kereta bawah tanah ibu kota Prancis. Sistem transportasi ini pertama kali dibuka pada tahun 1900 dengan pintu masuk dirancang oleh Hector Guimard. Hari ini, terowongan terlihat sangat dekoratif dan menjadi salah satu simbol dari Art Nouveau Paris. Kedua, ada rumah Jules Lafriotte. Fasad bangunan apartemen yang mengagumkan ini didirikan pada 1901. Dalam gaya desain Art Nouveau, pintu masuknya penuh dengan seni yang menggambarkan Taman Eden. Rumah yang terletak di 29 Avenue Rap ini juga dianggap sebagai salah satu bangunan di Paris yang memiliki struktur Art Nouveau paling sangat mendetail. Lalu juga ada karya Ceko Alphonse. Pelukis Ceko Alphonse mungkin adalah seniman Art Nouveau yang paling dikenal luas dengan karya seni poster yang menjadi simbol budaya kafe elegan dunia atas. Lukisan Mucha memiliki gaya yang sangat khas yang tetap berpengaruh yang populer untuk pelukis dan seniman grafis saat ini. Ciri utama dari Mucha, gaya ini sering sosok perempuan di tengah digambarkan dalam posisi sensual, santai, dan menggunakan kostum klasik. Rambut sering adalah elemen kunci dari desain. Menciptakan panjang, melengkung titik fokus di sekitar gambar dan menekankan gerakan. Untuk ilustrator, tips sederhana untuk meniru gaya Mucha adalah untuk membuat garis tebal di sekitar siluet, angka, dan tepi rambut. Yang menarik adalah tokoh sentral ke depan dari sisa gambar.